Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan materi kuliahnya. Kita akan membahas tentang desain penelitian, desain pelatihan, ya. Nah, dalam materi ini yang harus diingatkan pada kita, pada kalian semua, adalah bahwa kita hari ini akan membahas tentang bagaimana menyusun atau merancang atau mendesain sebuah program pelatihan. Ya. Jadi program pelatihan itu agar menghasilkan output yang efektif, output yang baik, maka dia harus dirancang dan didesain sedemikian rupa sehingga berjalan secara efektif dari proses awal sampai proses akhirnya. Tidak semua orang bisa membuat ini, ya, karena dengan berbagai pertimbangan atau dengan berbagai keadaan. Tapi setidaknya kalau kalian sudah mendapatkan materi ini, itu dimungkinkan dan diharapkan setidaknya kalian bisa, ya, memahami, bisa mengetahui dan bisa menerapkan, ya, bagaimana sebuah proses penyusunan program pelatihan itu dilaksanakan. Tidak terlalu sulit memang, ya, untuk melaksanakan sebuah program pelatihan. Ya. Secara sederhana, yang penting adalah ada kebutuhan dasar dari perusahaan atau dari organisasi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasinya atau kinerja karyawannya. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang perencana pelatihan, ya, atau sebagai seorang desainer pelatihan, kalian harus memahami ini, ya, harus mengetahui bahkan menguasai, ya, apa-apa yang menjadi syarat ataupun faktor-faktor yang perlu dilibatkan dalam kegiatan pelatihan. Itunya materi udah kelihatan kan, share screen-nya? Sudah, Pak. Udah, Kak. Oke. Nah, di sini saya tampilkan terkait dengan desain pelatihan model diskrepansi, ya, yang di yang digagas atau yang diperkenalkan oleh Hackerson dan Midlelol, ya, tahun 75. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kelihatan semua gambarnya? Ya, kelihatan ya. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan analisis jabatan atau pekerjaan. Ya, berarti kita harus meninjau lagi, ya, terkait dengan job analysis dan job description dari setiap karyawan yang akan kita libatkan dalam pelatihan itu. Ya. Apakah job analisis atau job description yang selama ini mereka kerjakan itu sudah sesuai atau tidak? Ya. Apakah job analisis atau job description yang mereka kerjakan selama ini mengalami kendala atau tidak? Atau ada kendala atau hambatan atau tidak? Itu yang pertama.
Yang kedua adalah melakukan diskrepansi atau kesenjangan kinerja. Nah, diskrepansi ini lebih kepada memotret ya adanya kesenjangan kinerja di antara karyawan atau yang ada di perusahaan itu. Kan kita meyakini bahwa setiap karyawan itu dalam bekerja pasti ada yang sesuai target, ada yang tidak sesuai target. Ada yang mencapai target, ada yang tidak mencapai target. Ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin, dan seterusnya. Nah, kesenjangan-kesenjangan itu ya yang harus kita inventarisir, ya. Ada karyawan yang terampil, ada karyawan juga yang tidak terampil. Nah, ini harus kita analisis. Nah, bagian ini pada persoalan kesenjangan kinerja ini itu kita masukkan dalam tahapan TNA yang kemarin kita bahas. Ya, TNA itu adalah Training Need Analysis, yaitu pelatihan menganalisis kebutuhan. Ya, kebutuhan apa? Kebutuhan training. Yang pasti kan kemarin udah buat belum tugasnya tentang TNA? Halo, kemarin udah buat belum tugas TNA-nya? Belum, Pak. Belum pernah disuruh buat. Belum pernah, Pak. Oke, berarti nanti itu jadi tugas akhir ya. Setelah TNA dibuat ya, training need analysis itu dibuat ya, maka pada tahapan berikutnya kita sebagai seorang perencana pelatihan itu harus melakukan pengambilan keputusan terkait pelatihan apa yang akan kita berikan kepada karyawan ya. Jenis pelatihan apa yang akan kita berikan kepada karyawan. Ini supaya kita bisa mendapatkan eh, apa namanya informasi ya tentang apa yang menjadi kebutuhan karyawan. Kemudian tahap ketiganya adalah kita menetapkan tujuan pelatihan dan prosedur evaluasinya. Nah, ini sebetulnya harusnya di akhir ini ya. Tapi menurut model ini malah di awal. Jadi penetapan tujuan pelatihan dan prosedur evaluasi itu harus kita buat dulu. Ya. Prosedur evaluasinya mau seperti apa? Ya. Tujuannya untuk apa pelatihan ini? Kan gitu. Jangan sampai kita tidak menetapkan di awal tentang tujuannya apa. Kan repot kalau misalnya kita tidak sampai menetapkan tujuan pelatihan ini untuk apa. Kan kalau kita bicara secara singkat ya, apapun bentuk tujuannya, apapun bentuk pelatihannya, ya, yang namanya pelatihan atau pengembangan itu biasanya ditujukan atau memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Jadi tujuan pelatihan itu adalah untuk meningkatkan kinerja atau kompetensi karyawan. Apa yang ditingkatkan dari kompetensi karyawan itu? Yang ditingkatkan itu kan tiga, ya, ya pengetahuan. Ya pertama pengetahuannya, kedua itu adalah keterampilannya, dan yang ketiga adalah perilakunya. Nah, tiga aspek inilah yang menjadi sasaran dari pelatihan itu sebagai tujuan akhirnya. Jangan sampai nggak dibuat di awal ini yang namanya apa tujuan.
Sama halnya kalau saya analogikan adalah tujuan kalian kuliah itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Dendi, kamu tujuan kuliahnya apa, Den? Virial, Kamila, kamu tujuan kuliahnya apa, sayang? Iya, Pak. Iya, kamu tujuan kuliah apa sih? Ngapain kamu kuliah? Ada tujuannya nggak? Pasti ada, Pak. Ya pasti ada. Coba apa kamu uraikan, sebutin apa yang Eh, menjadi tujuannya. ya pasti pertama untuk lebih ini lagi kayak pengetahuannya kan dari SD, SMP, SMA itu masih kurang dan saya melanjutkan untuk kuliah karena ilmu pengetahuan itu sangat penting dan pertama saya mau membahagiakan kedua orang tua saya juga dan mengangkat derajat mereka juga melalui pendidikan yang lebih tinggi, Pak. Terima kasih. Emang orang tuanya belum bahagia ya? Sudah, Pak. Masa ada anaknya kuliah nggak bahagia? Oke, jadi itu ya tujuannya. Fadilah, Siti Fadilah, Iya, Pak. apa tujuan kamu kuliah, Nong? eh Tujuan saya kuliah tuh kayak ingin nambah pengetahuan baru, Pak. Karena kan SD, SMP, SMA itu kan berbeda ya, Pak ya. Terus pengen ngerasain kayak pendidikan perkuliahan tuh kayak gimana. Ya, jadi harapan keluarga juga sih, Pak. Karena jadi eh, anak dan cucu sama yang sarjana pertama di keluarga gitu, Pak. Wah, luar biasa. Nupus, mana Nupus nih? Nupus, Upus, Hasanah, Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah. Iya, Bapak hadir. Maaf sinyalnya agak patah-patah soalnya. Kamu di mana, sayang? Di rumah, Pak. Iya, rumahnya di mana? Di Malimping. Menit lebih. Apa tujuan kamu kuliah, Neng? Tujuan saya kuliah agar bisa agar punya pendidikan yang tinggi dan juga mungkin kedepannya bisa apa bisa mencari pekerjaan yang bagus, Pak, yang baik gitu. Oke, ya, apapun tujuan kalian, yang penting kalian sudah punya tujuan awal. Kenapa kalian harus kuliah, ya? Itu aja dulu. Ya. Sebab banyak orang ya tidak pernah tahu atau tidak pernah menetapkan dari awal apa yang menjadi tujuannya kuliah. Kuliah kuliah aja, nggak ada tujuannya. Ya, pengen sama kayak yang lain. Teman kuliah ikut kuliah Pak, gitu. Kan konyol itu. Harus ya kalian sejak awal sudah memiliki sebuah orientasi untuk apa saya kuliah. Nah, yang utama memang kalau kita berpikir kuliah itu untuk meningkatkan pengetahuan, menambah pengetahuan, itu nggak salah. Ya. Karena itu menjadi sebuah impact yang pasti akan diterima, dampak yang pasti akan diterima. Ya. Belajar itu pasti akan mendapatkan sesuatu lah, sesuatu pengalaman, sesuatu pengetahuan yang relatif baru.
Tapi saya ingin apa namanya meluruskan ya, kalau masih ada teman-teman yang memiliki pandangan bahwa kuliah itu supaya dapat kerjanya lebih mudah, supaya gampang cari kerja. Itu enggak juga. Ya. Banyak kok sarjana-sarjana yang nganggur, kan gitu. Banyak kok sarjana-sarjana yang pintar itu nganggur, yang IP-nya 4,00, yang IP-nya 3,99 banyak. Tapi kenapa mereka nganggur? Ya karena memang sejak awal saya meyakini mereka tidak memiliki tujuan yang apa yang ditetapkan. Ngapain mereka kuliah? Mau apa kuliah? Mereka rata-rata terbawa arus lingkungan, teman kuliah ikut kuliah, ya. Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi adalah mengisi waktu luang, Pak. Daripada di rumah nganggur, mending kuliah. Kebetulan lagi ada program KIP, misalnya kan. Nah, ini kan bahaya kalau ini menjadi alasannya. Kuliah itu selain meningkatkan pengetahuan, ya menambah pengetahuan, yang paling penting dan paling mendasar adalah meningkatkan kemampuan personal, ya, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita. Secara langsung atau tidak langsung, yang namanya kuliah itu pasti meningkatkan kompetensi. Apa kompetensi? Yaitu tadi yang tiga tadi: pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Ya. Jadi sudah barang tentu, ya sudah pasti dengan kuliah yang namanya pengetahuan, keterampilan, dan perilaku itu akan kita dapatkan. Ya. Ada penampakan ya, ada penampakan si bungsu. Oke, jadi yang kedua itu, yang ketiga itu ya, menetapkan tujuan pelatihan dan evaluasi pelaksanaan dari apa namanya pelatihan itu akan seperti apa. Yang keempat adalah mendesain pelatihan. Nah, yang akan kita bicarakan sekarang nih. Yang keempat adalah mendesain pelatihan itu sendiri. Apa mendesain pelatihan itu? Ya mendesain itu merancang, ya, merancang sebuah program pelatihan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang optimal. Atau dalam bahasa yang sederhana, kita bikin proposalnya, bikin proposal kegiatannya. Kalau kita sudah membuat proposal kegiatannya, ya, maka eh, dimungkinkan pelatihan itu akan berjalan secara tertib, berjalan secara sistematis, berurutan, teratur, dan lain sebagainya. Jadi akan seperti itu hasilnya. Ya. Ada yang pernah bikin proposal kegiatan nggak? Proposal apa gitu, diskusi atau apa? Proposal seminar atau apa gitu? Pernah? Ada yang pernah? Fani, Anggra ini, ada Fani? Carmila, Carmila ada? Ya, Pak. Kamu udah pernah bikin proposal pelatihan atau seminar belum, sayang?
Belum, Pak. Kamu selama 6 semester ngapain aja? Belum pernah bikin proposal gitu. Oh, proposal penelitian udah, Pak, pas semester kemarin. Latihan, bukan penelitian. Pelatihan oh, belum, Pak. Atau proposal seminar. Belum juga. Halo? Fani? Sarwiyah? Sarwiyah ada? Dendi, Den? Ini kok pada anteng semua sih, pada diem-dieman, kayak musuhan aja kita ini. Anastasia, Anastasia, Intan Purnama, Asma Nadia, ay, Vika, mic-nya nggak bisa dipencet, kok mic-nya? Vika, Vika, Ines, Hadir, Pak. Kenapa? kamu di mana, Neng? Di rumah, Pak. Ya iyalah, pastinya di rumah, ya kan? Kecil kemungkinannya kamu di apa di mall, ya. Kamu udah pernah bikin proposal pelatihan nggak? Atau sejenis proposal yang lain? Ines. Pernah juga proposal pengajuan dana gitu, Pak. Oke, itu mah paling 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 apa namanya? Paling pinter ya mahasiswa kalau begitu begituan. Tapi di situ ada proposalnya nggak? Iya, Pak. Proposal pengajuan dana gitu. Iya, dilampir sama proposalnya nggak? Iya, Ada. iya, Pak. Berarti bisa kamu bikin proposal pelatihan. Kalau ada contohnya gitu, insya Allah, Pak, diusahakan. Ini mah jangan ada contohnya. Misalnya saya kasih judul, kamu bikin proposal pelatihan apa namanya training quality. Mungkin apa istilahnya? Suara saya putus-putus ya? Iya, Pak. Ya, misalnya gini, Ines bikin proposal pelatihan tentang public speaking gitu. Bisa nggak? Tanpa perlu dikasih contoh. Bisa nggak? Mungkin kalau misalkan dikasih kayak bab satu isinya tentang ini, bab dua ini gitu, Pak. Diusahakan sih, Pak. Ini mah nggak ada bab-babnya, sayang. Masa proposal ada bab-babnya? Kayak proposal skripsi aja kamu bikinnya. Oke, intinya nanti harus belajar. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana menyusun sebuah proposal pelatihan. Kembali lagi ke materi, kita lihat. Ya, tahap keempat adalah desain pelatihan, yaitu membuat sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Itu seperti apa?
Baru tahap kelimanya adalah implementasi, ya. Implementasi. Nah, harusnya di sini ada tahap, ini dia. Tahap keenamnya adalah tindak lanjut dan evaluasi. Ya. Jadi ada 6 tahap yang harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang perencana training untuk membuat program pelatihan itu seperti apa. Ya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, berikutnya yang harus juga kita apa istilahnya kita perhatikan dan kita pertimbangkan adalah kita memahami tentang prinsip belajar mengajar. Kan dalam sebuah program pelatihan itu sudah pasti ada prinsip belajar mengajar ya kan? Ada yang dilatih dan ada yang melatih kan? Ada yang diajar dan ada yang mengajar. Nah, ini kita harus memahami dulu prinsip dasarnya dari sebuah proses belajar mengajar itu apa. Agar apa? Agar hasil dari pelaksanaan kegiatan pelatihan itu efektif, ya. Yang pertama tujuan belajar yang harus dihayati, ya. Artinya apa? Artinya peserta itu harus memiliki sebuah pemahaman, ya. Mengapa ia harus ada sebuah kesadaran dari peserta training terkait dengan apa yang harus sorry, terkait dengan apa alasan dia harus mengikuti training. Jadi harus jelas dulu, ya. Ini satu sisi bagi karyawan. Di sisi lain, bagi perusahaan atau bagi organisasi, ini juga harus dipertanyakan apa alasan organisasi itu melaksanakan sebuah training. Kan? Jangan sampai trainingnya itu hanya training untuk menghabiskan anggaran atau hanya untuk formalitas memenuhi program, ya. Harus diperhatikan oleh setiap instruktur atau oleh seorang trainer, ya. Bahwa tujuannya itu adalah apa untuk pelatihan ini dilaksanakan, alasannya untuk apa. Yang kedua adalah bahwa pelatihan itu harus dilakukan secara berurut, ya, atau bertahap. Jadi hendaknya kita merancang sebuah program pelatihan itu harus dilakukan secara bertahap. Dari mulai yang mudah kepada yang sulit. Jangan kebalik, bikin pelatihan yang sulit dulu baru yang mudah. Kan repot ini. Dia harus dibuat itu. Berurutan, ya. Nah, kalau kita bicara berurutan kan kita harus memahami dulu tujuan instruksional dari pelatihan itu apa. Ya. Jadi tujuan-tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khususnya itu apa, itu kita harus tahu. Yang ketiga adalah kita harus menghargai adanya perbedaan individual. Apa maksudnya? Kita harus menghargai perbedaan individual. Yang pasti kita harus paham bahwa pelatihan itu pasti diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, ekonomi, sosial, ya, latar belakang pendidikan, latar belakang eh,
keahlian dan sebagainya. Itu kita harus pahami. Kenapa? Dengan memahami adanya latar belakang perbedaan atau perbedaan latar belakang tersebut, ya, kita bisa me, apa namanya, mendesain, ya, atau memberi ruang kepada peserta itu untuk mendapatkan proses pelatihan yang terbaik. Jadi antara yang sudah pinter dan yang belum pinter itu kita akan perlakukan secara berbeda, ya. Antara yang sudah terampil dan yang belum terampil itu akan kita perlakukan secara berbeda. Sehingga pada akhirnya si peserta ini tidak akan ketinggalan. Kan repot kalau kita misalnya tidak tahu yang pinter siapa, yang bodoh siapa dalam sebuah ruangan kelas misalnya kan. Kita hayu aja ngajar kan atau melatih tanpa mengetahui latar belakangnya. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bahwa setelah keluar dari pelatihan itu peserta memahami semua? Belum tentu. Kenapa? Karena tadi, ya, mungkin kalau yang pintar ya dia akan cepat mengetahui, memahami. Nah, kalau yang bodoh atau yang agak-agak kurang cerdas, ya dia akan lambat. Ya. Penerimaannya akan lambat dari materi yang disampaikan. Maka kita harus apa namanya perlahan-lahan, ya, memberikan sebuah proses pelatihan itu berdasarkan latar belakang dari peserta itu sendiri. Ya. Jangan digeneralisir. Ya. Hmm. Ya. Kalau digeneralisir repot. Contoh kecil aja begini kalau mau, ya. Kalau mau ekstrim sebetulnya bisa dilakukan oleh kampus. Ya. Kan kita punya yang namanya kelas itu, ya, kelas itu sampai berapa sih RA itu? RA 1 itu sampai 18, sampai 15 kelas RA itu. Fadilah, RA kita itu ada berapa kelas? Jumlah RA kita, kelas RA itu. Carmila, tahu nggak? Kurang Hafal tahu, nggak? Pak. 17 atau 18 gitu, Pak. Kalau nggak salah. Banyak amat. Soalnya yang 16 juga ada. Kemungkinan sampai 17 atau 18. Kayaknya. Oke. Oke lah, taruh ada 17 ya. Kalau kita mau objektif, harusnya kelas RA itu dibagi selain ya, sorry, masing-masing kelas RA itu baik RA 1 sampai RA 17. Kalau kita mau fair, harusnya itu diisi oleh mereka-mereka yang dilihat berdasarkan prestasi indeks kumulatif semester kemarin. Harusnya begitu kalau mau fair, ya. Supaya apa? Supaya ketahuan mana nih kelas yang cepat, kelas yang lambat. Ya gitu kan gitu. Misalnya RA 1, RA 2, RA 3 itu adalah kelompok mahasiswa atau kelompok kelas yang diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya 3,7 sampai 4. Ya. Kemudian RA 4, 5, 6 itu diisi oleh mahasiswa yang IPK-nya 3,5 sampai 3,7. Kemudian RA 789 itu diisi oleh mahasiswa yang IPK-nya 3,00 sampai 3,500. Ya. Harusnya begitu kalau mau fair. Jadi kita bisa melihat
dan menyesuaikan materi yang akan diberikan kepada peserta itu sesuai dengan isi dari kelasnya. Kan kalau seperti ini kan kita nggak tahu mana yang pinter, mana yang nggak pinter kan? Karena pengisian kelasnya itu tidak berbasis IPK, tapi berbasis siapa yang duluan daftar ulang. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan contoh ekstrimnya yang bisa kita lakukan kalau mau. Ya. Nah, dalam program pelatihan juga begitu harusnya dibuat kelas-kelas yang relatif berbasis kepada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta. Sehingga perbedaan latar belakang itu tidak terlalu signifikan ya, mencuat ya. Ya kan kalau perbedaan latar belakangnya ini terlalu senjang, terlalu jomplang, ini kan merepotkan bagi instrukturnya. Nah, yang ketiga adalah yang keempat adalah latihan yang sesuai. Artinya seluruh proses pembelajaran itu harus dilakukan secara imbang antara teori dan praktek. Ada latihannya. Namanya juga pelatihan, maka harus dimasukkan unsur prakteknya. Ya. Jangan ini mah teori aja kan. Sesekali harus diberi materi prakteknya. Kayak mahasiswa PJKR kan, mata kuliahnya teknik berenang. Ya, yang disampaikan adalah teori tentang bagaimana berenang yang baik. Ya, tapi nggak pernah ada pelatihan berenangnya, kan repot. Ya. Mahasiswa secara teori oke, bagus. Ya, penerimaan tentang materi teknik berenang. Pertanyaannya kalau nggak pernah dikasih latihan berenang, apakah dia mampu menerapkan itu? Nggak mungkin, nggak akan bisa. Ya kan? Jadi harus ada keseimbangan antara teori dan praktek dalam proses pelatihan. Jangan jangan selalu dijejali oleh teori. Ya. Idealnya kalau dalam proses pelatihan itu teorinya itu hanya 20%, prakteknya harus 80%. Harus lebih banyak prakteknya. Ya. Pelatihan komputer, ya teori 80%, prakteknya 20%, ya nggak akan jadi. Ya. Mahasiswa nggak akan bisa-bisa itu. Kadang-kadang prakteknya besar juga porsinya, tetap mahasiswa mah nggak bisa. Ya. Banyak yang belum bisa. Ya nggak? Allah Akbar. Sudah azan. Kita break dulu sebentar ya. Ini KM-nya siapa di sini? PJ kelasnya? Carmila bukan? PJ kelasnya siapa? Ah, halo? Yang jadi PJ kelas siapa? Asma? Kamu PJ kelasnya bukan?
Bukan, Pak. Siapa sayang? PJ kelasnya siapa ini? Intan? Ipon? Ipon ini siapa ini? iPhone nih. Lupus, siapa PJ kelasnya? Carmela. Kalau PJ kelasnya belum dipilih, Pak, tapi tiap masing-masing MK itu udah ada PJ-nya. Nah, MK saya siapa PJ-nya? Siapa Nupus MK saya? Esther atau siapa? Esther ada di kelas ini bukan? Bukan, Pak. Terus siapa PJ kelasnya? Carmela. Oke, kita lanjutkan. Jadi, latihannya harus appropriate practice ya. Yang kelima, yang terakhir, bahwa sebuah proses pelatihan atau sebuah proses pembelajaran itu harus memiliki dampak atau hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Jadi harus dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai. Khususnya ya pengetahuan, keterampilan dan perilakunya itu menjadi harga yang harus dihasilkan ya dari sebuah pelatihan itu. Karena itu kan orientasinya adalah kompetensi tadi. Ya. Jadi luaran dari pelatihan itu adalah kompetensi. Maka kompetensi itu harus mampu melahirkan pengetahuan, keterampilan, dan knowledge. Perilaku. Nah, itulah lima ya. Lima eh, prinsip ya bagaimana sebuah proses pelatihan itu bisa dijalankan oleh setiap orang atau setiap individu, setiap perusahaan. Nah, kalau kita bicara ini ya tentang metode melatih dan lain sebagainya, ini relatif lebih dinamis ya. Kita bisa memilih salah satu atau salah dua atau mengkombinasikannya ya di antara berbagai metode pelatihan itu secara bersamaan sebagai media atau alat untuk melakukan proses pelatihan kepada peserta. Ya, metodenya bisa metode bermain peran, bisa demonstrasi, bisa kunjungan lapangan, ya, itu yang bisa dilakukan. Kalau kita tambah dengan lima prinsip tadi, maka akan bermain perannya lebih efektif. Demonstrasinya akan lebih efektif. Dan kunjungan lapangannya juga akan efektif. Ya, jadi eh, metode apapun itu, kalau tidak dibekali atau tidak di backup dengan lima prinsip belajar mengajar tadi, itu akan kesulitan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Ya. Metode apapun itu. Maka supaya bisa menghasilkan efek apa Nah, ini bagaimana pertimbangan tentang suasana pelatihan yang baik.
kita harus apa namanya, melihat dari dua sisi. Yang pertama sifat pelatih dan sifat pembelajarnya. Sifat pelatih itu idealnya adalah mudah akrab dekat dengan pembelajar. Pembelajar di sini maksudnya adalah peserta ya. Peduli pada pembelajar atau peserta. Kemudian terbuka dan mau berbagi kewenangan dan tanggung jawab. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah sifat pesertanya atau pembelajarnya, yaitu dia harus ramah, bebas, diberikan kebebasan berekspresi dan terbuka. Maka akan menghasilkan suasana atau iklim yang bebas dan terbuka. Kalau suasana iklim pelatihannya itu adalah bebas terbuka, maka dimungkinkan selama proses pelatihan, suasana yang terbangun adalah penuh semangat, memuaskan, bekerja sama, saling menolong, saling memiliki, saling percaya, dan sebagainya. Kurang lebih itu. Jadi, eh, kalau kan perintah dari orang yang mudah akrab dengan para peserta, jangan cembetut, ya. Jangan jutek, jangan egois, jangan mau menang sendiri, jangan mau merasa benar sendiri. Itu nggak boleh tuh dimiliki oleh trainer-trainer tuh sifat-sifat begitu. Sifat-sifat trainer itu harus akomodatif, partisipatif, ya. Kemudian bersifat sebagai pendengar yang baik, ya. Mau menerima kritik dan dan sebagainya. Baru itu akan menciptakan suasana belajar yang enak. Kalau ini mah pelatihnya atau instrukturnya killer misalnya, nggak nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak sharing, egois, mau menang sendiri, suka marah. Ya, ya kira-kira kalian akan betah nggak jadi peserta di situ? Coba kira-kira siapa? Carmila, kamu kalau punya dosen yang kayak gitu tadi sifat-sifatnya betah nggak di kelas? Enggak, Pak. Yakin? Iya, Pak. Yang bikin kamu kalau betah di kelas itu kalau dosennya kayak gimana coba? Yang enjoy, Pak, kalau lagi ngajar. Ya, yang enjoy itu yang kayak gimana, gitu, Beb? Yang datangnya telat-telatan gitu. Enggak, Pak, enggak gitu. Maksudnya belajar serius tapi santai gitu, Pak. Ah, serius tapi santai. Nanti kebanyakan santainya nggak dapet materinya dong. Ya, balik lagi ke kitanya itu mah, Pak. Oh gitu ya. Kamu punya bakat nggak jadi trainer yang punya sifat-sifat tadi serius tapi santai gitu, enjoy. Kalau saya sih nggak bisa serius, Pak. Oh, atau ngelawak aja kalau kayak gitu mah. Ya intinya gitu ya. Jadi seorang trainer itu, pelatih itu tidak boleh memiliki sifat-sifat yang kontraproduktif dengan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan itu adalah memberi ruang-ruang kebebasan kepada peserta untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas. Nggak boleh yang namanya trainer itu jutek, marahan, egois, cepat kesinggung, anti kritik. Nggak boleh. Trainer itu harus wise, harus sabar, harus bijaksana, harus bijak sini, kan gitu. Murah senyum, ramah, humble, yang kayak gitu-gitu, yang baik-baik lah.
Ya, itu baru trainer yang baik. Nah, begitu juga peserta. Ya, peserta juga harus mengimbangi dengan kondisi trainernya. Dia tidak boleh juga semaunya. Ya, dia tidak boleh eh, apa namanya diberi kebebasan, tapi tidak boleh bebas bebasnya. Bebas yang ada batasannya. Bebas tapi bertanggung jawab dan sebagainya. Ya disiplin tetap harus apa istilahnya harus diutamakan sebagai sebuah apa persyaratan untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Ya. Atau bayangin kalau misalnya pesertanya nggak disiplin, Mas, kita harusnya pelatihan jam 2, peserta ada yang masuk jam setengah 3, bahkan ada yang 5 menit sebelum bubar, udah baru masuk, dan seterusnya. Kan kacau kalau kayak gitu. Jadi harus ada semacam komitmen komitmen individual yang harus disepakati untuk mengikuti kegiatan pelatihan itu dengan tertib. Khususnya bagi peserta. Dia harus rajin, harus disiplin, ya, harus cekatan dan sebagainya. Baru itu akan menghasilkan yang namanya suasana pelatihan yang efektif. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo, ada yang mau tanyain? Nah, ini kebalikannya, suasana pelatihan yang tidak baik. Ya, coba lihat. Beda nggak dengan yang pertama tadi, Carmila? Lupus. Hmm, beda kan? Ini sifat pelatihnya tidak ramah, selalu mencela, sombong, angkuh, suka mendesak. Ini jelas-jelas sifat pelatih yang tidak produktif, yang tidak sehat, yang tidak kooperatif. Ya. Ada nggak pelatih model begini? Ada, ya. Ada saja oknum-oknumnya. Ya. Tapi biasanya kalau ada pelatih yang model begini, ya dia tidak akan bertahan lama jadi pelatih. Ya. Yang pasti akan ditinggal oleh peserta pelatihannya. Nah, bagi peserta juga ini ada sifat-sifat jeleknya nih, pemarah. Ya. Peserta kok pemarah? Suka meremehkan orang, menolak kebenaran, atau sombong, suka memaksakan kehendak. Kalau ini yang terjadi antara sifat pelatih dan sifat pesertanya, maka suasana iklim itu akan menjadi lebih mencemaskan, mengkhawatir, apa namanya, seram, menyeramkan, defensif. Ya. Ya. Jadi itu tidak produktif pada akhirnya. Hingga hasilnya adalah ya peserta itu akan terjadi konflik, saling menjatuhkan, curiga satu sama lain, frustasi dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi kalau dua-duanya tidak berjalan secara efektif. Selama pengalaman kalian belajar di kampus, ada nggak perilaku dosen yang seperti itu? Ya, ada nggak? Nggak usah sebut nama, tapi sebut aja kriterianya. Ada nggak yang suka marah, suka mencela, suka meremehkan mahasiswa, suka
apa nama Juli. Ada nggak yang begitu-gitu? Sepengalaman kalian di kelas? Ada, Ada. ada nyebelin, nggak bisa terima kritikan dari mahasiswa, ada Pak. Oke. Ada berapa orang? Banyak nggak? Yang saya temuin baru satu kebetulan. Dosen manajemen atau bukan manajemen? Bukan. Dosen prodi kamu sebelumnya, ya, Nupus. Iya betul Pak. Ya, yang saya tanya sekarang dosen manajemen. Ada nggak yang model begitu? Semester ini kayaknya nggak ada deh. Serius. Semester Kayaknya Pak. kemarin, semester kemarin berarti ada dong. Nggak tahu ya. Nggak tahu gimana sih. Kamu yang kuliah, ke? Coba Carmila, kamu ngerasain nggak ada dosen yang kayak gitu, yang jutek? Kenapa, Pak? Ada nggak kamu ngerasain nggak ketemu dosen yang jutek, pemarah, anti kritik? Eh, enggak sih kayaknya, Pak. Benar. Nggak usah sebut nama. Cukup kamu bilang ada atau enggak gitu aja. Khususnya yang di prodi manajemen. Kalau harus inget-inget yang kemarin-kemarin, Pak, kejauhan. Enggak, yang prodi manajemen aja. Kamu udah Di prodi apa manajemen kan sebelumnya? baru 2 semester ya, Pak. Jadi belum Iya, terlalu jauh juga. Jadi nggak ada. nggak hafal berarti nggak ingat. Bukan nggak inget, Pak. Tapi kan emang baru 2 semester ini kan di manajemen. Jadi belum terlalu mengenal semua dosen. Jadi nggak ada yang seperti itu. Kayak Ya kan, belum kelihatan gitu Pak. ya kan sekilas bisa kelihatan mana yang Nggak dosennya, dibuat. jutek, mana yang suka marah, suka marah-marahin mahasiswa. Nggak Pak, nggak ada. Di manajemen mah nggak ada. Asik. Baik-baik semua ya, Pus ya? Iya, aman terkendali. Ya itulah, ya kan? Karena orang-orang manajemen biasanya tahu bagaimana cara memperlakukan mahasiswa, bagaimana cara memperlakukan peserta didik. Kamu prodi apa sebelumnya, Pus? PGSD. Atau PGSD mah harusnya nggak ada dong dosen yang jutek yang kayak gitu. Masa calon-calon guru pada jutek? Kamu mengarang. Yang nggak terima kritikan ada Pak. Ada cewek cowok? Cowok Ada ya, Pus dong. ya, cowok. Cowok. Ih, ini amat tuh. Berarti dia belum belum ini, belum menjadi dosennya sebenarnya. Dosen baru pasti, dosen muda. Udahlah Pak, di spillnya sampai situ aja. Ya nggak apa-apa. Kalau masih muda atau sudah tua kan nggak ini juga nggak terlalu detail juga spillnya. Nanti Ya, ketahuan Pak. identitasnya, Pak. Iya, Enggak lah. betul. Saya masa hafal semua dosen enggak lah. Justru itu kalau hafal berarti akan ketebak Pak. Enggak. Apalagi dosen PGSD, saya kan nggak banyak kenal dosen PGSD mah. Jangankan dosen PGSD, dosen manajemen aja banyak yang nggak kenal. Tahu muka tapi nggak tahu nama kan gitu. Oke, jadi ada yang mau ditanyain nggak nih sampai sini? Kalau nggak ada kita udahan. Ada nggak? Saya sambil makan buah ya. Ini baru panen buah nih di rumah. Ada nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, mari kita
akhiri perkuliahan kita sore hari ini. Ini yang hadir 23 orang ya. Mohon di apa namanya diingat-ingat ya. Jadi jangan sampai nanti ngirim absen semuanya dikirim kan padahal yang ikut cuma 23 orang. Jadi mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini ya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat selalu, jangan banyak main yang nggak penting ya. Karena kalian sudah semester 7, ini sudah mendekati akhir-akhir perkuliahan ya. Kalau sakit kan bahaya nanti, nggak bisa berlanjut nanti. Oke, baik, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.